Manusia bersahabat, damai, berkelahi, keberagaman, itulah Indonesia. Saya Anda Rusdi Alfansyo, dan saya adalah guru PPKN di Mantiga Kota Palembang. Menjadi guru PPKN merupakan sebuah kebanggaan bagi saya. Selain mengajarkan mata pelajaran PPKN, tentu membumikan nilai-nilai Pancasila adalah salah satu tugas yang harus saya lakukan. Saya sadar betul bahwa Pancasila adalah harga mati bagi kita semua, apalagi bagi negara kita Indonesia. Kita semua tahu bahwasannya Pancasila adalah nilai-nilai yang lahir dari nilai-nilai luhur. Wajar jika Pancasila menjadi pemersatu dan pengerat bagi negara kita Indonesia. Hidup dalam keberagaman harus kita akui merupakan sebuah potensi. Kita kaya akan budaya yang bisa kita maksimalkan untuk menjadi sebuah keunggulan. Kita kaya akan bahasa yang menjadikan negara kita ini adalah negara yang unik. Dan tentu kita beragam agama yang menjadikan negara kita ini semakin berwarna. Namun, di sisi lain, kondisi ini bisa menjadi tantangan kita bersama. Karena perbedaan tersebutlah, kita akan sangat mudah untuk terpecah belah, apalagi jika tidak menjadikan Pancasila sebagai wadahnya. Salah satu yang paling berbahaya bagi negara Indonesia adalah radikalisme. Nah, radikalisme ini menjadi tantangan kita bersama karena radikalisme ini berusaha untuk merubah haluan negara Indonesia ke arah yang lebih radikal. Tentu, kita tidak bisa diam saja. Nah, dalam hal ini, remaja adalah penerus bangsa bagi negara kita Indonesia. Sangat berbahaya bagi bangsa ini jika penerusnya terpapar oleh paham yang tidak sesuai dengan Pancasila tersebut. Karena remaja ini paling rentan untuk disusupi paham radikalisme, mulai dari emosinya masih labil, kecakapannya dalam menyaring informasi itu masih kurang, sehingga mereka mudah sekali dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan Pancasila tersebut. Radikalisme ini berbahaya bagi kita, karena bagi orang-orang yang berpikiran ekstrim seperti tersebut, kadang muncul pemikiran orang lain itu salah. Mau ini salah, mau itu salah, ini salah, itu salah, dan yang paling benar itu hanya dirinya. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka senang mengkafir-kafirkan demokrasi, mengkafirkan Pancasila, mengkafirkan nasionalisme. Nah, kalau misalnya ini kita diamkan saja dan terus-menerus ini bisa terjadi, maka hancurlah sudah. Radikalisme berasal dari kata radix yang berarti akar, yang kemudian maknanya adalah sebuah paham yang dibawanya sejak lama yang telah mengakar dan dianggapnya paling benar. Nah, radikalisme ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena radikalisme ini dapat menimbulkan perpecahan. Mengingat bangsa kita ini sangat beragam. Tentu menjadi hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk bersikap non-radikal atau kemudian disebut sebagai moderat. Gerakan moderasi beragama ini jika dikutip dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasat, dan telah kami jadikan kamu umat yang berada di tengah-tengah. Lantas apakah gerakan moderasi beragama ini bimbang? Tidak ada pegangan? Tentu tidak. Gerakan moderasi beragama itu berpegang teguh terhadap kebenaran, akan tetapi sikapnya yang pertama adalah tasamut, penuh toleransi. Yang kedua adalah tasawut dan i'tidal, yang artinya berpegang terhadap keadilan. Dan ketiga, tawazun, seimbang dalam berpikir, seimbang dalam bertindak, sehingga tidak menyalahkan pihak yang lain. Nah, hal seperti itulah yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia.
Berawal dari fenomena tersebut, ada sebuah potensi yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, yaitu dengan menerapkan yang namanya moderate corner. Nah, moderate corner ini adalah hasil dari pengembangan pojok literasi berbasis moderat. Program ini menjalankan kegiatan antara lain moderate mentoring, di mana kegiatannya adalah pendampingan kepada siswa dan siswi yang ada di sekolah dengan bekerja sama kepada ustadz dan ustazah untuk menjawab pertanyaan atas keraguan-keraguan yang timbul dari siswa dan siswi yang ada di sekolah. Program yang kedua adalah program Moderate Cinema, di mana program ini bertransformasi menjadi sebuah bioskop, di mana program ini menayangkan film-film tentang kebinekaan, film-film tentang toleransi, dan yang berkaitan dengan nilai-nilai kemoderatan. Dan yang ketiga adalah moderate game, di mana tujuan dari pembuatan moderate game ini adalah agar siswa menjadi lebih menyenangkan di dalam program ini, dan tentu dalam permainan ini berisi tentang nilai-nilai kemoderatan. Sebelum para siswa dan siswi masuk ke dalam program ini, mereka diwajibkan untuk mengisi kuesioner terlebih dahulu agar kami mengetahui tingkat kemoderatan mereka. Nah, diperolehlah selama pelaksanaan ini ada 50 siswa yang terjaring masuk ke dalam program ini, kemudian ditarik menjadi 10 untuk dijadikan sampel yang kemudian diamati perubahan tingkah lakunya. Berita baiknya, program-program yang sudah dijalankan mampu merubah sikap pelajar dari arah yang radikal ke arah yang lebih moderat, secara cepat maupun secara lambat. Terlihat yang secara cepat adalah di indikator mengerjakan ibadah wajib, tercatat 9 dari 10 siswa itu sudah mengerjakan ibadah wajib tanpa disuruh, tanpa dipaksa, bahkan mereka mengajak siswa-siswa yang lain dan mengingatkan siswa-siswa yang lain. Sedangkan indikator yang paling lambat berubah untuk menghargai perbedaan, di mana setelah dilakukan wawancara, diperoleh bahwa siswa yang bersangkutan masih sulit untuk menerima perbedaan, walaupun mereka sudah mengetahui mana yang baiknya. Sehingga dapat disimpulkan, pojok literasi berbasis moderat ini mampu mengubah siswa dari yang sikapnya ke arah radikal menjadi ke arah yang lebih moderat. Dan pada akhirnya, besar harapan kami agar program ini mampu memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Solusinya apa? Kebiasaan sejak usia dini mengenai nilai-nilai toleransi menjadi sangat penting bagi kita semua. Karena itulah indahnya Bhinneka Tunggal Ika. Saya Indonesia, salam Pancasila. Taken a fall.